Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 369. Seorang pria bertubuh tinggi dan berotot dengan baju besi yang mengenakan sepatu bot tempur dengan api yang menyelimuti seluruh tubuhnya tiba di hadapan Tang Xiu dan berkata dengan keras. Raja api tertinggi dari cabang Qilin memberi hormat kepada Yang Mulia. Tang Xiu mengangguk puas. Meskipun aku tidak tahu apakah leluhur kita, naga biru, harimau putih, burung merah, kura-kura hitam, dan Qilin masih hidup, putra leluhur Qilin saat ini adalah binatang penjaga kekaisaran Tang Besar. Kalian dapat bersatu kembali setelah bergabung dengan kekaisaran. Pupil Suprim Tuan Api mengerut saat dia berteriak kaget. Leluhur cabang Qilinku telah meninggalkan keturunan? Surga pasti membantu cabang Qilinku. Selama 100.000 tahun terakhir ini, garis keturunan naga biru, garis keturunan harimau putih, garis keturunan burung merah, dan garis keturunan kura-kura hitam semuanya telah mampu berkembang biak dengan menghasilkan keturunan. Tetapi cabang Qilin kami merasa sangat sulit untuk mencapainya dan telah hampir sepenuhnya menghilang dari dunia abadi. Karena leluhur cabang Qilinku telah meninggalkan keturunan, itu berarti bahwa cabang Qilin masih menjadi anggota seluruh keluarga. Selamat kepada cabang Qilin. Selamat kepada cabang Qilin. Selamat kepada cabang Qilin. Para pemimpin cabang naga biru, cabang harimau putih, dan cabang kura-kura hitam mendekat dan mengucapkan selamat kepadanya dengan suara nyaring. Tang Xiu juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, Selamat kepada cabang Qilin. Cabang burung vermilionku mendoakan agar garis darah Qilin tetap lestari selamanya. Setelah berkata demikian, Tang Xiu terbang tinggi dan berdiri 1000 kilometer di atas semua orang sebelum menyatakan dengan sungguh-sungguh. Sejak saat ini, keempat faksi menjadi utuh secara sukarela, menjadikan kekaisaran Tang Agung kita sebagai negara abadi terkuat di dunia abadi. Saya menyatakan bahwa kita tidak akan memprovokasi sekte lain atau menyakiti makhluk abadi lainnya di dunia abadi dengan sengaja. Tetapi jika ada yang berani bersekongkol melawan kekaisaran kita atau membunuh anggota kita, mereka akan menderita pembalasan dari seluruh kekaisaran Tang Agung. Meskipun saya, Kaisar Surgawi Tang Agung, bukanlah pusat kekuatan terkuat di kekaisaran Tang Agung. Jika Anda memberi saya waktu, saya akan memimpin semua pusat kekuatan kekaisaran untuk melewati kesengsaraan ilahi dan membebaskan diri dari belenggu dunia abadi, membawa Anda untuk memiliki kehidupan yang diberkati dan tak terkekang di alam dewa. Menyeberangi kesengsaraan ilahi, mematahkan belenggu, dan meraih keilahian. Menyeberangi kesengsaraan ilahi, mematahkan belenggu, dan meraih keilahian. Menyeberangi kesengsaraan ilahi. 8 juta makhluk abadi berteriak serempak dan menyebabkan kekosongan di sekitar mereka bergetar. Adapun pernyataan Tang Xiu, itu juga menyebabkan guncangan besar di seluruh dunia abadi, kekaisaran Tang Besar. Semua kekuatan elit dan sekte di dunia abadi mengetahui tentang kekaisaran Tang Besar yang baru terbentuk ini, dan kini telah menjadi kekuatan terkuat di seluruh dunia abadi. Lebih dari 30 pusat kekuatan tertinggi. Ratusan pembangkit tenaga emas abadi yang sempurna. Adapun para dewa emas, jumlah mereka terlalu banyak untuk dihitung. Pasukan kekaisaran itu bagaikan singa gagah berani yang menunggu untuk memperlihatkan taring dan cakar mereka yang tajam untuk mencabik-cabik musuhnya. Para petinggi di puncak alam iblis, alam monster, alam roh, alam hantu, dan alam asura awalnya merasa gelisah dan berencana untuk mengirim pasukan mereka untuk menjarah wilayah dunia abadi dan merebut harta karun para abadi setelah membunuh mereka dengan memanfaatkan momen ketika dunia abadi akan terlibat dalam kekacauan dan menikmati hidangan lezat dunia abadi. Namun, situasi kekaisaran Tang Agung telah membuat mereka semua marah dan membuat mereka merasa tidak berdamai. Ambisi yang tumbuh subur di hati mereka mengalami pukulan berat, jadi mereka hanya bisa meninggalkan rencana awal mereka. Kekaisaran Tang Agung sungguh sangat mengerikan. Kalau mereka menyerbu ke dunia abadi, ada kemungkinan besar mereka akan musnah sepenuhnya jika mereka berhadapan dengan kekuatan dan pasukan kekaisaran Tang Agung. Di bekas kampung halaman sekte suci Vermilion Belt, Tang Xiu berdiri di kehampaan dan berteriak. Sekarang kita akan menyerang sekte Pil Dalam, Istana Abadi, dan sekte Pedang Miriat dan membunuh sisa-sisa murid sekte 100 racun. Lalu, kita akan menyerang sekte hantu. Dipahami? Saat pasukan dan pusat kekuatan bersiap untuk berangkat,
Tang Xiu menyerahkan urusan ini kepada komandan yang memukau dari Kekaisaran Tang Agung, Tang Ahlang, yang saat ini sudah menjadi Dewa Emas, untuk ditangani. Tang Xiu yakin bahwa Tang Ahlang pasti akan menyelesaikan misi ini dengan sempurna setelah semua upaya yang telah ia lakukan untuk melatihnya selama beberapa ratus tahun terakhir. Setelah itu, Tang Xiu tiba di hadapan Apotheon Charman Mist, yang baru saja menjadi seorang tertinggi, di bawah tatapan semua orang, dan bersujud kepadanya di dalam kehampaan. Ibu, putramu telah kembali. Bab 1411 800 tahun kemudian. Waktu berlalu cepat dan tahun-tahun berlalu seperti menit. Dalam sekejap, 800 tahun telah berlalu. 100 tahun telah berlalu sejak pemusnahan sekte Pil Dalam, sekte Abadi, sekte Pedang Miriat, dan sekte Hantu. Kerusuhan yang muncul di dunia abadi karena aneksasi wilayah kekuasaan Kekaisaran Tang Besar dan pembentukan 8 wilayah kekuasaan abadi berangsur-angsur mereda. Warga Kekaisaran Tang Besar terus bertambah secara eksponensial di bawah hukum-hukumnya yang ketat dan sejumlah jenius kultivasi yang tak tertandingi muncul dari sana. Kedamaian dan keadilan telah terbentuk di bawah hukum-hukum Kekaisaran Tang Besar. Karena itu, Kekaisaran Tang Besar seringkali kedatangan pengunjung bahkan dari wilayah abadi yang jauh yang datang ke sini dengan maksud untuk menetap. Satu hal yang luar biasa selama 800 tahun ini adalah bahwa Tang Xiu kini memiliki sekitar 40 anak. Sebagian besar dari mereka adalah anak laki-laki sementara beberapa dari mereka adalah anak perempuan. Lautan musim semi berkabut. Kota ini adalah rumah bagi kota Kekaisaran Tang Besar yang merupakan intinya, dan selama bertahun-tahun, kota ini telah menjadi kota yang paling makmur dari semua wilayah abadi di dunia abadi. Kota ini begitu damai sehingga keamanannya membuat semua penguasa kota lain yang percaya bahwa kota mereka aman merasa malu. Seluruh dunia abadi tahu bahwa kota Kekaisaran Tang Besar berada di bawah pengawasan 10 pusat kekuatan tertinggi. Di dalam aula utama Istana Kekaisaran Emas, Tang Xiu membagikan sejumlah besar sumber daya kultivasi kepada para petinggi Kekaisaran Tang Besar sebelum mereka pergi satu persatu, dan pada saat berikutnya, sesosok tubuh bergegas masuk dari luar. Pria itu diselimuti aura yang hidup dan memiliki penampilan tampan yang sedikit mirip dengan Tang Xiu. Ayah. Bibir Tang Nian melengkung membentuk senyum saat dia membungkuk ke arah Tang Xiu dan tersenyum padanya. Kakak senior membawaku kembali dari laut tak berujung. Aku punya kabar baik untukmu. Kakak senior telah menjadi seorang tertinggi dan sekarang menjadi pusat kekuatan tertinggi ke-100 Kekaisaran Tang Agung kita. Mata Tang Xiu berbinar saat dia mengangguk sambil tersenyum. Guyin memang salah satu orang paling berbakat di dunia abadi. Aku sudah menduga dia akan menjadi seorang tertinggi dalam 2000 tahun. Di sisi lain, kamu masih seorang dewa emas sampai sekarang. Tang Nian menunjukkan ekspresi agak malu dan berkata, Ayah tahu aku tidak begitu suka berkultivasi. Aku lebih suka bepergian kemana-mana untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Namun, jangan khawatir, Ayah. Paling-paling, aku akan menjadi seorang suprim dalam 100 tahun ke depan. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku berharap dapat menyerahkan gelar Kaisar Kekaisaran Tang Agung kepadamu di masa depan, tetapi kamu benar-benar tidak cocok untuk menerima gelar ini dengan sifatmu. Tang Nian tersenyum. Ayah, lebih baik ayah menyerah saja untuk menyerahkan gelar kaisar kepadaku. Ayah yang paling mengenalku. Jika ayah mengangkatku menjadi kaisar baru, batasan ini mungkin akan membuatku sangat kesal. Tang Xiu bertanya kepadanya sambil tersenyum samar. Menurutmu, siapa yang paling cocok untuk mewarisi tahtaku di antara semua saudaramu? Tang Nian merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun semua saudaraku cukup luar biasa, aku yakin ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal-hal seperti itu sekarang. Jika kau benar-benar ingin aku memilih salah satu dari mereka, aku yakin Tang Song akan menjadi pilihan yang baik. Jika kau memberinya 1000 tahun lagi, keunggulannya mungkin akan membuat semua orang terkejut. Tang Song? Tang Song berusia 16 tahun ini, jadi mengapa kamu memilihnya? Dan apa dasarmu tentang keunggulannya? Tang Nian berkata, meskipun Tang Song baru berusia 16 tahun, bakat kultivasinya adalah yang terbaik di antara semua saudara laki-laki dan perempuanku. Bahkan kakak senior Guyin berkomentar sambil mendesah bahwa bakat kultivasinya bahkan lebih menantang surga daripada miliknya.
Dia telah mencapai tahap kenaikan agung hanya dalam 16 tahun. Jadi sangat mungkin dia akan naik menjadi dewa sebelum dia berusia 30 tahun. Selain itu, dari semua permaisuri, hanya satu orang yang tidak menginginkan anaknya menjadi kaisar baru, dan ini adalah permaisuri agung. Dengan demikian, instruksi yang diterima Tang Song memberinya pikiran yang luas dan adil. Tang Xiu terdiam. Dia juga memperhatikan bagaimana Han Qingwu mengajari putranya, Tang Song. Dia tahu putra sulungnya mengatakan yang sebenarnya. Han Qingwu harus menghadapi pandangan yang tidak menyenangkan dari beberapa orang ketika dia membawanya kembali ke kekaisaran Tang besar 800 tahun yang lalu dan juga harus menanggung tekanan yang sangat besar. Namun, dia menggunakan ketulusannya untuk menebus kesalahannya dan sepenuhnya menghilangkan semua prasangka mereka terhadapnya. Selama 800 tahun ini, Han Qingwu mengasingkan diri dari urusan duniawi dan satu-satunya hal yang dilakukannya selain berkultivasi setiap hari adalah membantu Tang Xiu dengan beberapa tugas. Hal ini berlanjut hingga 16 tahun yang lalu ketika ia melahirkan Tang Song, putra satu-satunya. Sejak saat itu, ia menginvestasikan seluruh waktunya untuk membesarkannya. Lama kemudian, Tang Xiu menatap Tang Nian dan tersenyum tipis. Bocah nakal, kau cukup cerdik. Sudahlah, jangan bicarakan masalah ini. Menurut rumor, jiwa abadi iblis bayangan Zhu Shou melarikan diri ke laut tak berujung. Apakah kau dapat menemukan informasi tentangnya selama perjalananmu ke sana? Tang Xiu mengangguk pelan. Aku menemukan sesuatu. Seorang murid iblis bayangan Zhu Shou tinggal di kedalaman laut tak berujung sepanjang tahun. Namun, tidak ada jejaknya yang tersisa saat kami sampai di tempat persembunyian murid itu. Kemungkinan besar iblis bayangan Zhu Shou dan muridnya telah melarikan diri dari laut tak berujung sejak lama, tetapi kami tidak dapat menemukan kemana mereka melarikan diri. Kilatan kejam melintas di mata Tang Xiu saat dia berkata perlahan. Seperti kata pepatah, lokasi yang paling berbahaya adalah lokasi yang paling aman. Tempat aman di seluruh dunia abadi adalah kekaisaran Tang besar kita saat ini. Namun, Departemen Intelijen kita tersebar di seluruh kekaisaran dan semua orang harus mengidentifikasi diri mereka dengan benar jika mereka ingin hidup di bawah hukum kita. Jadi cukup sulit baginya untuk beroperasi di dalam kekaisaran kita. Oleh karena itu, laut tak berujung yang telah digeledah beberapa kali seharusnya menjadi tempat teraman menurut pendapat mereka. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan pribadi ke sana. Tang Nian berteriak kaget. Ayah, kau akan pergi ke laut tak berujung secara pribadi? Kau harus tahu bahwa itu adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Dan bahkan kakak senior yang telah menjadi tertinggi hanya berani membawaku ke wilayah luar untuk mendapatkan pengalaman. Bahkan tidak berani melangkah masuk. Jika setan bayangan Zhu Shou dan muridnya benar-benar bersembunyi di kedalaman laut tak berujung, maka kau... Tang Xiu menyela perkataannya dan menggelengkan kepalanya. Aku telah pergi ke laut tak berujung beberapa kali dan bahkan memasuki kedalamannya, jadi aku sangat menyadari bahaya yang ada di sana. Selain itu, aku akan membawa 10 pembangkit tenaga tertinggi bersamaku dalam perjalanan ke laut tak berujung ini, jadi jangan khawatir. Tang Nian menghela napas lega setelah mendengar ini karena ditemani oleh 10 orang tertinggi mungkin akan membuat ayahnya dapat bertahan jika mereka menghadapi bahaya besar. Ayah, aku masih belum mengunjungi kedalaman laut tak berujung. Bisakah kau membawaku bersamamu? Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Kamu baru saja kembali dari daerah terkutuk itu dan kamu benar-benar ingin kembali sekarang. Apakah binatang laut itu gagal membuatmu takut? Tang Nian memaksakan senyum. Mereka memang sedikit membuatku takut, tetapi aku jauh lebih penasaran dengan kedalaman laut tak berujung. Aku sebenarnya berencana untuk melakukan perjalanan pribadi ke sana begitu aku menjadi yang tertinggi. Tang Xiu tersenyum. Kamu harus berjuang di jalanmu dan mencapai tujuanmu sendiri. Karena itu, lebih baik kamu tinggal di kota kekaisaran untuk berkultivasi dengan patuh. Kamu bisa pergi bepergian ketika kamu telah menjadi dewa emas sempurna. Ayah, aku, kata Tang Nian tergesa-gesa. Bibir Tang Xiu melengkung membentuk senyum saat dia berkata. Kamu sudah terlalu terbiasa dengan kehidupan yang mulus sejak kecil, jadi kamu perlu menahan diri. Anggap saja tekanan itu sebagai motivasi sekarang. Jika kamu berkultivasi dengan benar, kamu mungkin mencapai tahap abadi emas sempurna hanya dalam beberapa dekade. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dibicarakan, pergilah dan temui ibumu sekarang. Baiklah.
Tang Nian pergi dengan agak enggan. Tang Xiu duduk tegak di katedral 9 naga dan kilatan kejam melintas di matanya. Kebencian dari masa lalu masih belum berakhir sepenuhnya. Orang yang paling dibencinya, setan bayangan Zhu Shou, masih hidup, dan dari informasi yang diterimanya selama beberapa dekade terakhir, tampaknya jiwa abadi setan bayangan Zhu Shou sedang mencari ambrosia pembubaran jiwa di mana-mana. Jika dia menemukannya, dia akan dapat menjalani kelahiran kembali, dan itu tidak akan meninggalkan efek samping negatif sama sekali. Namun, kultivasinya tidak akan sama seperti sebelumnya. Muncul, kata Tang Xiu dengan tenang, suara mendesing. Sosok muncul di hadapan Tang Xiu dengan gerakan secepat kilat. Lalu, Feng yang bertanya kepada Tang Xiu dengan ekspresi hormat. Yang mulia, perintah apa yang Anda miliki untuk saya? Tang Xiu berkata pelan. Hubungi Jinxi dan perintahkan anggota intelijen mereka untuk menyebarkan berita ke seluruh dunia abadi bahwa Apotheon Feng yang dari laut tak berujung memiliki ambrosia pembubaran jiwa. Kau akan menemaniku ke laut tak berujung besok. Dimengerti. Feng yang mengakui. Tang Xiu menatap punggung Feng yang saat dia pergi dan menyeringai dalam hati. Kelemahan terbesar Shade Demon Zhu Shou saat ini adalah dia sangat membutuhkan pembubaran jiwa ambrosia untuk menjalani kelahiran kembali. Dan alasan dia tidak dapat memperolehnya adalah karena Tang Xiu telah mengirim 4 pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk menjaga pintu masuk Nefas Abis. Mereka akan segera menyerangnya jika mereka melihatnya, jadi dia tidak dapat menemukan cara untuk menyusup ke alam hantu melalui Nefas Abis dan memperoleh pembubaran jiwa ambrosia. Beberapa saat kemudian, Tang Xiu tiba di luar istana tempat Han Qingwu tinggal dan melihat Tang Song, yang baru berusia 16 tahun, sedang berlatih seni bela diri di tempat latihan yang luas ketika ia masuk. Saat ini, ia hanya seorang kultivator alam kenaikan agung, tetapi seni bela dirinya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Gerakannya ganas dan berani tetapi juga cepat. Song. Tang Xiu tiba-tiba muncul di hadapan Tang Song dan memanggilnya dengan senyum tipis di wajahnya. Tang Song memiliki penampilan yang sangat tampan dan memiliki kemiripan 60 hingga 70% dengan Tang Xiu. Selain itu, ia memiliki fisik yang sempurna dengan tinggi 185 cm dan tampak seperti dewa perang yang agung. Ayah? Tang Song berhenti berlatih dan menampakkan ekspresi agak heran. Tang Xiu tersenyum dan bertanya. Bagaimana perkembangan kultivasimu akhir-akhir ini? Apakah kamu sudah keluar untuk mencari pengalaman? Tang Song tersenyum dan menjawab. Kultivasiku berjalan lancar, dan aku baru saja menemani ibu ke wilayah abadi Teratai Merah untuk membeli beberapa barang di sana beberapa waktu lalu. Ayah, apakah ayah ingin anggur monyet? Aku mendapatkan anggur monyet yang sangat kuat dari seorang abadi tua di sana dan merasa rasanya cukup enak setelah mencicipinya. Tang Xiu tersenyum dan berkata, keluarkan saja dan biarkan aku mencobanya. Bab 1412, Teman Lama. Di tepi mistis Spring Ocean, ada sebuah perahu yang hanyut kemanapun angin membawanya. Di atas perahu itu ada 2 pria setengah baya, mengenakan jubah compang-camping dan dengan tubuh penuh bekas luka dan luka pertempuran. Di samping kedua orang ini, terlihat orang lain. Orang ini berlumuran darah segar dan masih sadar. Dia terus-menerus mengamati sekelilingnya sambil menggertakkan giginya karena marah. Sial, itu sama sekali tidak sepadan. Jika kedua orang ini berani menipuku, aku akan memotong kemaluan mereka dan memberikan mereka pada anjing. Saat melewati 19 domain abadi, aku sudah mengalami penyergapan yang tak terhitung jumlahnya. Aku hampir terbunuh berkali-kali. Ini adalah pertaruhan terbesar yang pernah kulakukan. Kita tidak boleh kalah, kalau tidak, aku akan kehilangan rumahku, tanahku, dan banyak wanitaku. Aku akan kehilangan banyak hal. Pemuda itu mencakar wajahnya dan melihat sekeliling. Ia mendapati bahwa ia tidak lagi dalam bahaya. Saat itulah ia akhirnya bisa bernapas lega. Kemudian, ia memindahkan salah satu pria yang pingsan ke satu sisi perahu, lalu berbaring di perahu dan perlahan-lahan tenggelam dalam pikirannya. Wus! 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 Kilatan sekelompok orang tiba-tiba melesat ke arah perahu dari kejauhan. Dalam beberapa tarikan napas, mereka sudah muncul di atas perahu. Pemimpin mereka, seorang dewa emas sempurna yang mengenakan jubah perang perak dan bersenjatakan senjata, memandang ketiga orang di atas perahu dan bertanya. Siapa kalian,
orang-orang, mengapa kalian memilih untuk memasuki laut terlarang alih-alih melewatinya menggunakan jembatan laut? Pemuda itu berdiri, lalu menatap Dewa Abadi di depannya. Kemudian, dengan penuh rasa hormat dan takut, dia menjawab, "Tuanku, kami tidak tahu bahwa ini adalah laut terlarang. Kami sedang dikejar oleh musuh-musuh kami dan berhasil melarikan diri dengan datang ke sini." "Itu benar. Namaku Eleven Finger dan aku dari Bright Peak Domain Abadi. Keduanya adalah teman baikku. Adapun mengapa kami dikejar, itu sepenuhnya karena mereka berdua. Alasan mengapa aku membawa mereka ke Misty Spring Ocean milik Kekaisaran Tang Agung adalah untuk membawa mereka ke kota Kekaisaran untuk menemukan Kaisar Surgawi Tang Agung. Mereka mengatakan bahwa mereka pernah berteman baik dengan Kaisar." Pemimpin Dewa Emas tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Dia ragu sejenak, lalu bertanya, "Apakah kamu yakin bahwa mereka pernah berteman baik dengan Kaisar? Jika kamu dapat menjamin mereka, maka aku akan menyembuhkan mereka dan mengantarmu dengan selamat ke kota. Namun, jika aku menemukan bahwa kamu telah berbohong kepadaku, maka aku akan, sesuai dengan hukum Kekaisaran Tang Besar, melabeli kamu sebagai mata-mata yang telah berusaha menyusup ke Kekaisaran Tang Besar kita. Jika itu terjadi, maka aku akan membunuhmu." Ini. Pemuda itu tiba-tiba merasa tidak nyaman. Meskipun dia cukup kuat dan merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap kenaikan agung, sedikit kekuatannya tidak dapat ditandingi oleh para dewa di depannya. Jika konflik internal pun terjadi dalam dirinya. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Meskipun aku tidak yakin apakah mereka telah berbohong kepadaku, aku akan menjamin mereka." Dewa Emas menganggukkan kepalanya, lalu melemparkan 2 pil penyembuh. Kemudian, dia berkata, "Berikan mereka pil itu, lalu kita akan berangkat ke kota Kekaisaran, setengah hari kemudian." Dewa Emas membawa mereka bertiga ke pintu masuk kota Kekaisaran. Ia berbicara kepada atasannya, lalu pergi. "Bangun." Sang ahli abadi emas sempurna yang berdiri di depan mereka menggunakan teknik khusus untuk membangunkan 2 orang yang sebelumnya tidak sadarkan diri dari tidur mereka. Kemudian, sambil melihat ekspresi mereka yang bingung, dia bertanya, "Siapa kalian, orang-orang? Beraninya kalian menyebut diri kalian sebagai teman lama Kaisar? Apakah kalian tidak tahu bahwa itu adalah hukuman mati?" Miao Wentang melihat sekeliling, lalu tiba-tiba bertanya, "Apakah ini kota Kekaisaran Tang Besar?" Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dewa Emas Sempurna menjawab dengan bangga. "Tentu saja, di seluruh dunia abadi, kota mana lagi yang dapat dibandingkan dengan kota Kekaisaran Tang Agung kita?" Miao Wentang dan Xiao Mingzhen saling menatap, lalu tertawa terbahak-bahak. Miao Wentang kemudian buru-buru berkata, "Cepat, bawa aku ke Tang Xiu, berani sekali." Tubuh Dewa Emas Sempurna tiba-tiba memancarkan aura yang kuat dan dahsyat. Ia segera membungkam Miao Wentang dan Xiao Mingzhen. Kemudian, ia berkata, "Nama Kaisar bukanlah nama yang berhak kalian, para dewa yang tidak penting, katakan. Hanya karena kata-katamu, aku bisa langsung membunuhmu." Saya bisa membuktikannya. Tubuh Miao Wentang lumpuh total karena ketakutan. Ia takut sosok kuat ini akan membunuh mereka berdua. Sang Dewa Emas Sempurna mengangkat alisnya dan menjawab. "Bukti apa?" Miao Wentang buru-buru menjawab. "Aku punya telepon di cincin spasialku. Di dalam telepon itu, ada foto Kakak Tang dan aku. Tidak. Ada foto Kaisar dan aku, kau akan mengerti saat kau melihatnya." Sang Dewa Emas Sempurna menarik kembali auranya, lalu menjawab. "Keluarkan telepon itu." Miao Wentang segera mengeluarkan ponsel di dalam cincin spasialnya. Ketika dia menemukan foto dirinya dan Tang Xiu, dia menunjukkannya kepada Dewa Emas Sempurna dan berkata, "Tuanku, ini buktinya. Ketika Kaisar masih di bumi, kami adalah teman yang sangat baik dan berisiko mati bersama satu sama lain. Dia juga yang memberitahu kami bahwa jika kami bepergian ke dunia abadi, maka kami dapat menemukannya. Dia berkata bahwa kami pasti dapat menemukannya." Ketika Dewa Emas Sempurna melihat gambar itu, dia terkejut. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menjawab,
Ini masalah penting. Saya perlu melaporkannya kepada atasan saya. Anda dapat pergi dan menunggu di pintu masuk kuil untuk sementara waktu. Jika Kaisar ingin bertemu dengan Anda, maka saya akan mengantar Anda kepadanya. Baiklah. Terima kasih. Miao Wentang memikirkannya, lalu buru-buru mengeluarkan 2 kristal abadi dari cincin spasialnya dan memberikannya kepada Dewa Emas Sempurna. Apa yang sedang kamu lakukan? Sang Dewa Emas Sempurna terkejut, lalu menjawab dengan amarah dalam suaranya. Wajah Miao Wentang langsung membeku, lalu mulai tertawa. Tuanku, ini adalah sesuatu yang ingin kami berikan kepadamu sebagai balasan atas usahamu. Aku harap kamu tidak akan menolaknya. Ekspresi di wajah Sang Dewa Emas Sempurna langsung bersinar. Sebuah hadiah? Apakah mereka menyuap saya? Hanya 2 kristal abadi untuk menyuap aku, seorang jenderal abadi emas sempurna? Miao Wentang melihat ekspresinya dan berpikir bahwa tawarannya belum cukup. Dia mengeluarkan 4 kristal abadi lagi dari cincin spasialnya, lalu menyerahkannya kepada Dewa Emas Sempurna. Dengan wajah tersenyum, dia berkata, Tuanku, ini saja yang kumiliki. Aku harap Anda tidak menolaknya. Dewa Emas Sempurna tidak menerimanya, tetapi malah tertawa dan menjawab. Apakah kau mencoba membunuhku? Kekaisaran Tang Agung memiliki hukum besi bahwa setiap perwira yang kedapatan menerima suap akan langsung dibunuh. Miao Wentang terdiam sejenak, lalu menjawab. Tang Xiu yang membawanya ke dunia abadi, ya? Dewa Emas Sempurna menatap dingin ke arah Miao Wentang, lalu membawa mereka bertiga ke kota kekaisaran. Setelah 2 jam, dia akhirnya membawa mereka ke pintu masuk kuil, di dalam istana. Tang Xiu sedang berbicara dengan putranya, Tang Song. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Tanpa menggerakkan kepalanya, dia bertanya. Ada apa, Kaisar? Ada beberapa orang luar yang mengaku sebagai temanmu. Mereka bahkan mengatakan bahwa seorang ahli emas abadi datang untuk menyampaikan berita itu kepada Tang Xiu. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia ragu-ragu. Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata, Apa yang mereka katakan? Sang Dewa Emas Abadi yang sempurna menjawab. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah saudara-saudaramu dari suatu tempat di mana kamu berada. Aku pikir mereka menyebutnya, Bumi. Bumi? Ekspresi Tang Xiu tiba-tiba berubah. Dia berbalik dan bertanya, siapa nama mereka? Miao Wentang dan Xiao Mingzhen. Sedangkan orang lainnya? Dia adalah warga dunia abadi dan pemandu mereka. Jawab Dewa Emas Sempurna dengan hormat, Miao Wentang, Xiao Mingzhen. Wajah Tang Xiu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan tidak menyangka bahwa mereka akan datang ke dunia abadi secepat ini. Selain itu, dia bahkan tidak menyangka bahwa mereka akan dapat menemukan tempat ini. Katakan padaku, di mana mereka? Di depan kuil. Tang Xiu memegang lengan Tang Song, lalu berkata dengan riang. Song Er, ayo kita pergi dan bertemu beberapa teman lamaku. Setelah setengah jam. Tang Xiu muncul di aula yang terletak di depan kuil, lalu menatap para pekerja yang sibuk dan bertanya. Di mana Miao Wentang dan Xiao Mingzhen? Di ruang penerima. Pemuda itu tidak bisa duduk diam dan menatap Miao Wentang dan Xiao Mingzhen. Dia buru-buru bertanya, apakah kalian berbohong padaku? Bro, tolong jawab aku. Aku mohon, jika kalian berdua berbohong padaku, maka hanya kematian yang menanti kita semua. Miao Wentang menjawab, jika ini adalah kekaisaran Tang Besar yang kita kenal sebelumnya, dan kaisar kekaisaran Tang Besar adalah Tang Xiu, maka kita pasti tidak salah. 11 Finger, jangan khawatir. 11 Finger menjawab dengan marah. Apa? Jangan khawatir, aku tidak tahu dari mana kalian berasal, dan kalian masih berhasil menipuku untuk membawa kalian ke sini. Apa yang telah kalian alami selama ini? Jika bukan karena aku, kalian berdua pasti sudah mati 100 kali. Miao Wentang dan Xiao Mingzhen saling memandang dan mulai tertawa. Dalam 3 tahun singkat mereka datang ke dunia abadi, mereka langsung menghadapi masalah. Semua harta benda mereka diambil dan mereka juga terluka parah. Setelah itu, mereka menggunakan banyak cara untuk mencoba dan mendapatkan batu dan kristal abadi. Pada akhirnya,
mereka berhasil membangun kekayaan untuk diri mereka sendiri. Namun, dalam proses melakukannya, mereka telah menyinggung seorang tuan muda bercelana sutra. Mereka hanya melukainya, tetapi pihak lain terus mengirim orang untuk mengejar mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berlari untuk menyelamatkan diri. Dalam 3 tahun ini, meskipun mereka telah membunuh 100 orang, mereka juga hampir mati beberapa kali. Adapun Eleven Finger, dialah orang yang berhasil mereka tipu untuk bergabung dengan mereka dalam pelarian untuk bertahan hidup. Miao Wentang mulai ragu-ragu dan berkata, "Saudara Xiao, jika kita berhasil melakukan kesalahan ini, maka kita akan mendapat masalah, bukan?" Xiao Mingzhen tertawa getir dan menjawab, "Ya, pasti dalam masalah. Ini adalah kekaisaran Tang besar, yang tampaknya merupakan kekaisaran terbesar di dunia abadi. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menggulingkan mereka. Jika kita menyinggung kaisar-kekaisaran Tang besar ini, maka kita hanya menunggu kematian." Miao Wentang terdiam, lalu berkata, "Aku tidak percaya kita salah. Bukannya kau tidak tahu seberapa hebatnya saudara Tang? Tidak peduli apakah itu di bumi atau dunia abadi, dia pasti akan membuat namanya terkenal. Siapa tahu, mungkin kekaisaran Tang Agung ini adalah kekaisaran Tang Agung yang sama di bumi. Hahaha, meskipun orang tuaku yang melahirkanku, kakak Miao lah yang paling mengenalku." Pintu ruang penerima terbuka dan tawa riang Tang Xiu langsung terdengar. Tang Xiu kemudian muncul di hadapan mereka. Bab 1413 Masalah Bumi. "Salam, Yang Mulia." Semua pejabat kekaisaran Tang Agung segera bergegas ke tempat Tang Xiu berada. Begitu Tang Xiu memasuki aula, mereka langsung berlutut di hadapannya. Tang Xiu menatap mereka, lalu berkata, "Aku di sini untuk bertemu 2 teman lamaku. Kalian diberhentikan, di sisi lain, berikan hadiah yang berlimpah kepada orang yang membawa kedua saudara ini kepadaku." "Baik, tuanku." Semua petugas menjawab serentak, lalu segera pergi. Tang Xiu menatap Miao Wentang dan Xiao Mingzhen. Dengan tangan terbuka, dia tertawa dan berkata, "Kedua saudaraku, aku tidak menyangka kalian akan naik ke dunia abadi secepat itu. Selamat datang, Kekaisaran Tang Agung menyambut kalian. Hahaha." Kakak yang baik sekali. Meskipun Miao Wentang dan Xiao Mingzhen ketakutan dengan pemandangan sebelumnya, begitu mereka mendengar kata-kata Tang Xiu dan melihat wajahnya yang familiar, mereka langsung tertawa gembira dan berpelukan. Eleven Finger terdiam saat melihat 3 orang di depannya. Ia begitu bersyukur hingga merasa sangat pusing. Bagaimanapun, ia tahu bahwa yang berdiri di depannya adalah Kaisar Langit Agung Tang yang terkenal. Bagaimana mungkin ia tidak tahu? Orang ini dulunya adalah Kaisar Agung kultivasi bintang yang legendaris. Namun, yang membuatnya gembira adalah Kaisar Langit Agung Tang ini, yang memiliki aura yang tak tersentuh di sekelilingnya, memiliki persahabatan yang sangat dalam dengan kedua sahabatnya ini sehingga ia berusaha keras untuk menolongnya. Kalau tidak, sebagai Kaisar Langit Agung Tang, mengapa ia datang ke sini secara langsung? Bagaimana mungkin ia bisa melihat mereka dengan penuh kegembiraan? Dapatkan jackpot. Eleven Finger sangat gembira. Ia tahu bahwa dengan mempertaruhkan segalanya, ia telah membuat pilihan yang tepat. Setelah mereka melepaskan pelukan mereka, Miao Wentang berkata dengan gembira, "Kakak Tang, tidak, aku seharusnya memanggilmu Kaisar. Saat pertama kali datang ke dunia abadi, kami sudah mendengar namamu. Kuat, sungguh kuat." Xiao Mingzhen juga menambahkan, "Benar sekali. Tak disangka bahwa Anda belum lama berada di dunia abadi, dan Anda sudah menjadi Kaisar Kekaisaran Tang Agung yang paling kuat. Kami benar-benar kagum dengan kemampuan Anda. Kami telah mempertaruhkan nyawa kami berkali-kali sebelum akhirnya sampai di sini, di Kekaisaran Tang Agung. Akhirnya, kami telah melihat Anda." Tang Xiu tertawa dan berkata, "Tidak lama, saudara Xiao memang suka bercanda. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak aku berada di dunia abadi. Namun, ada perbedaan waktu antara dunia abadi dan bumi. Untuk setiap tahun yang berlalu di bumi, sekitar 100 tahun akan berlalu di dunia abadi. Baiklah, sudahlah, jangan bahas ini lagi. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke istana. Nanti,
Kalian bisa ikut aku makan dan minum. Miao Wentang dan Xiao Mingzhen menganggukkan kepala mereka dengan marah. Kedua pria ini telah benar-benar memahami kengerian dunia abadi. Dengan kesempatan seperti itu di depan mereka, mereka tidak akan menyia-nyiakannya. Siapa ini? Tang Xiu akhirnya menyadari kehadiran Eleven Finger dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Eleven Finger, dengan penuh rasa hormat dan kekaguman yang tampak jelas di wajahnya, berlutut di hadapan Tang Xiu dan berkata, "Saya Eleven Finger, teman dari saudara Miao dan saudara Xiao." Miao Wentang berkata, "Kaisar?" Tang Xiu langsung berkata, "Jangan panggil aku Kaisar. Aku sudah cukup bosan dengan panggilan itu. Kau bisa memanggilku Saudara Tang, seperti yang kau lakukan di bumi. Aku akan melakukan hal yang sama dan memanggilmu saudara-saudaraku." Miao Wentang mengangguk, lalu tertawa. "Saudara Tang, Eleven Finger adalah seseorang yang kita temui saat kita dikejar oleh orang lain. Dia pernah menolong kita sebelumnya, jadi kami memintanya untuk membawa kami ke Kekaisaran Tang Besar. Dalam 3 tahun ini, kami telah menderita pertempuran dan pengejaran terus-menerus dan hampir mati di tangan musuh berkali-kali. Jika bukan karena Eleven Finger, kemungkinan besar kami tidak akan berada di sini hari ini." Tang Xiu menganggukkan kepalanya dalam diam, lalu menatap Eleven Finger. Ia lalu mengeluarkan sebuah cincin spasial, melemparkannya kepadanya, dan berkata, "Ini adalah hadiahmu karena telah membawa mereka ke sini, dan juga ungkapan terima kasihku. Karena kau telah menyelamatkan kedua saudaraku, maka kau juga adalah teman Kaisar Langit Agung Tang. Berikan permintaan, dan aku akan memenuhinya." Eleven Finger mengambil cincin spasial itu dan bahkan tidak mau repot-repot melihat harta karun di dalamnya. Dia langsung menjawab, "Terima kasih banyak, Yang Mulia. Saya ingin tetap berada di samping kedua saudara itu." Tang Xiu terdiam dan tertawa. "Kau memang pintar. Baiklah, jika kau ingin menjadi kuat, maka aku akan membiarkanmu menjadi kuat, karena kau telah membuktikannya dengan perbuatanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kau boleh mengikuti kedua saudara ini. Aku tidak akan mengabaikanmu." "Terima kasih, Yang Mulia." Eleven Finger sangat gembira dan langsung berlutut di tanah sekali lagi. Tang Xiu tertawa, lalu berkata, "Saudara Miao, saudara Xiao, ayo kita pergi. Ketika semuanya sudah tenang, kalian bisa kembali dan mencari pemuda ini nanti. Kedengarannya bagus." Miao Wentang dan Xiao Mingzhen menatap Eleven Finger. Tiba-tiba, mereka merasakan sensasi yang mirip seperti berada di dalam mesin cuci. Ketika penglihatan mereka kembali, mereka mendapati diri mereka berada di dalam sebuah istana. Istana ini sungguh megah, setidaknya begitulah. Istana ini memiliki aura keagungan dan keagungan yang mutlak. Kastil-kastil Eropa kuno tidak ada bandingannya dengan istana ini. Datang." Tang Xiu berkata dengan suara menggelegar. Seseorang segera muncul di sebelahnya. Kemudian, Tang Xiu berkata dengan keras, "Ini pesanan untuk Koki, siapkan yang terbaik yang bisa kami tawarkan. Saya ingin menyambut dan menikmati hidangan bersama kedua teman saya yang telah datang dari jauh. Ya." Tang Xiu membawa Miao Wentang dan Xiao Mingzhen ke ruang makan dan duduk. Kemudian, Tang Xiu tertawa dan bertanya, "Kalian berdua telah bekerja keras untuk sampai di sini. Aku seharusnya membiarkan kalian beristirahat terlebih dahulu, tetapi aku menjadi sangat bersemangat setelah melihat kalian berdua. Jadi, aku ingin makan dan minum bersama kalian terlebih dahulu." Miao Wentang menghela napas, lalu menjawab, "Saudara Tang, izinkan saya mengatakan sesuatu yang benar-benar dari hati saya. Semua yang telah kita capai tidak akan mungkin terjadi tanpa Anda. Di hati kami, Anda bukan hanya teman dan saudara kami, tetapi juga inspirasi dan pembimbing kami dalam hidup. Setelah bertemu Anda lagi dan menyadari bahwa Anda tidak memperlakukan kami secara berbeda karena perbedaan status dan kekuatan, hal itu hanya memperkuat keyakinan saya bahwa saya sangat beruntung dan bijaksana telah menjadi saudara bersama Anda saat itu." Tang Xiu tertawa dan menjawab, "Saudara Miao, jangan katakan itu. Di bumi, kalian berdua telah banyak membantuku. Sungguh, jika bukan karena kalian berdua membantuku saat itu, tidak akan mudah untuk berkembang seperti yang kulakukan. Karena itu, kita adalah keluarga.
Jangan perlakukan aku sebagai orang asing. Karena kamu telah datang ke dunia abadi, tinggallah di Kekaisaran Tang Besar. Jika kamu bersedia menjadi pejabat, maka aku akan menyiapkan posisi untukmu, dan mengatur sekelompok pengawal yang kuat untukmu. Jika kamu ingin berlatih dengan damai, maka semua sumber daya kultivasi dan gudang senjata kami terbuka untuk kamu gunakan dengan bebas. Apapun yang kamu inginkan, kamu bisa memilikinya. Singkatnya, Kekaisaran Tang Besar adalah rumahmu. Oh, benar juga, aku juga akan mengatur tempat untuk kalian berdua di dalam kota Kekaisaran. Aku akan memberimu 2 istana. Miao Wentang dan Xiao Mingzhen saling memandang, lalu air mata mulai mengalir dari mata mereka dengan cepat. Namun, air mata itu juga menghilang dengan cepat. Mereka berdua menatap Tang Xiu, lalu Miao Wentang berkata, "Saudara Tang, kami akan mengikuti apapun yang telah Anda rencanakan." Tang Xiu bertanya, "Saudara Miao, Saudara Xiao, setelah 1000 tahun di dunia abadi, seharusnya hanya sekitar 1 dekade di bumi. Saya ingat ketika saya meninggalkan bumi, tingkat kultivasi kalian masih sangat rendah. Bagaimana kalian berdua bisa naik ke dunia abadi secepat ini?" Miao Wentang menjawab dengan rasa terima kasih. "Itu semua karena hal-hal yang kau berikan kepada kami. Long Zhengyu juga telah membantuku. Selain itu, kami juga menemukan tempat yang menyediakan 3 pil. Namun, kami tidak mengenali pil apa itu, tetapi baunya sangat kuat, jadi kami menduga itu adalah sesuatu yang baik. Kami menelan 2 pil, lalu tingkat kultivasi kami melonjak. Benar, kami juga meninggalkan 1 untuk Long Zhengyu. Jadi dia seharusnya berada di tahap melewati kesengsaraan dan segera naik ke dunia abadi." Tang Xiu terkejut. Kemudian, dia bertanya, "Sebelum kamu datang ke dunia abadi, bagaimana keadaan di bumi?" Miao Wentang dan Xiao Mingzhen saling memandang, lalu keduanya tersenyum pahit di wajah mereka. Kemudian, mereka berkata, "Kami memiliki konflik dengan Biro Kemampuan Khusus. Duan Mulin tidak dapat mengendalikan beberapa orangnya, yang kekuatannya berkembang pesat. Kemudian dia dengan putus asa mengundurkan diri dari jabatannya, lalu memasuki dunia kecil yang dikendalikan Long Zhengyu untuk berkultivasi dengan damai. Selama beberapa tahun ini, kami telah berkonflik beberapa kali dengan orang-orang dari Biro Kemampuan Khusus. Dalam konflik yang paling intens dan paling serius, telah terjadi pertempuran yang sangat sengit di kedua belah pihak. Jika bukan karena seorang pria tua yang kuat, kami khawatir banyak dari orang-orang itu akan mati." Aura Tang Xiu tiba-tiba menjadi dingin. Kemudian, dia tersenyum dingin dan berkata, "Karena kebodohannya, Duan Mulin kehilangan kesempatannya untuk naik ke dunia abadi bersamaku. Kemudian, aku memberinya sekelompok saudara untuk dia kelola, tetapi dia juga gagal melakukannya. Namun, pengunduran dirinya dari jabatan di Biro Kemampuan Khusus sebenarnya adalah hal yang baik. Bagaimana kabar Long Zhengyu dan orang-orangnya? Bagaimana kabar Magnificent Tang Corporation sekarang?" Miao Wentang berkata, "Perusahaan Magnificent Tang telah menjadi perusahaan terbesar di dunia. Akan tetapi, sebuah undang-undang baru telah disahkan yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dari perusahaan Magnificent Tang diizinkan untuk berkomunikasi dengan siapapun di pemerintahan. Tidak ada seorang pun kultivator yang diizinkan untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Adapun Long Zhengyu dan kelompok itu, mereka sudah menjadi tokoh yang kuat dan dikenal di seluruh bumi. Masing-masing dari mereka telah berkembang dengan baik." Tang Xiu menganggukkan kepalanya dengan gembira dan berkata, "Aku telah meninggalkan mereka banyak hal di bumi. Jika potensi mereka bagus, maka mereka dapat naik ke dunia abadi. Aku telah mendirikan sebuah fondasi di sini, jadi begitu mereka datang ke dunia abadi, mereka dapat menikmati keabadian." Miao Wentang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, senyumnya cepat surut. Kemudian, dia berkata, "Adapun kelompok orang-orang itu, tidak semuanya baik-baik saja. Salah satu dari mereka menderita." Miao Wentang menjawab, "Jimu," Tang Xiu bertanya. "Apa yang terjadi?" Miao Wentang menjawab. "Dia menjadi gila?" Tang Xiu buru-buru bertanya. "Apa yang terjadi? Dari apa yang aku ketahui tentang keadaan emosinya, kecuali jika terjadi kejadian yang sangat buruk, dia pasti tidak akan menjadi gila."
Miao Wentang tersenyum pahit dan menjawab. Putri Jimu dilukai oleh beberapa orang dari Biro Kemampuan Khusus. Dalam kemarahannya, Jimu pergi mencari orang-orang yang melukai putrinya. Sebaliknya, dialah yang mengalami kerusakan serius. Karena putrinya bunuh diri setelah dilukai dan Jimu sendiri mengalami luka serius, istrinya berhasil menemukan beberapa bom peledak, menemukan tempat tinggal orang-orang Biro Kemampuan Khusus, dan meledakkan dirinya bersama mereka. Jimu, yang terluka parah, mengalami rasa sakit lebih parah, jadi dia menjadi gila. Dalam 2 tahun terakhir sebelum kami naik, dia menghilang tanpa jejak. Kami telah mencoba semua yang kami bisa untuk menemukannya, tetapi upaya kami sejauh ini sia-sia. Bab 1414 dilakukan dengan baik. Tang Xiu dipenuhi amarah yang dingin. Kemudian, dia tertawa dingin. Kalian harus ingat siapa orang-orang Biro Kemampuan Khusus itu, kan? Demi mereka, aku harap mereka tidak pernah datang ke dunia abadi. Kalau tidak, jika kalian bertemu mereka lagi, kami akan membunuh mereka di tempat. Xiao Mingzhen menjawab, sebagian besar elementalis di Biro Kemampuan Khusus hampir mati. Long Zhengyu menunjukkan sisi kejamnya dan diam-diam telah menguasai seluruh negeri. Kalian melakukan ini? Tang Xiu bertanya. Miao Wentang menjawab, benar sekali. Kami melakukan ini, kami memilih markas utama Biro Kemampuan Khusus sebagai tempat kenaikan pangkat kami. Hehe, orang-orang bodoh yang sombong itu penuh dengan ketidaktahuan dan itu merenggut nyawa mereka. Mereka semua, jika tidak sebagian besar, tewas selama kesengsaraan kami. Tang Xiu mengacungkan jempol dan memuji mereka. Bagus sekali, pada saat ini. Tang Song, yang selama ini selalu berada di samping Tang Xiu, tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata, "Wow, kedua paman ini sungguh mengagumkan." Tang Xiu berbalik dan melihat Tang Song. Kemudian, seolah-olah dia terbangun dari mimpi, dia menepuk kepalanya dan berkata, "Lihatlah aku sekarang, setelah melihat kedua saudaraku, aku lupa tentang bocah kecil ini. Aku akan memperkenalkanmu. Ini anakku, Tang Song." Tang Song, sapa mereka. Tang Song tertawa dan berkata, "Paman Miao, Paman Xiao." Miao Wentang dan Xiao Mingzhen terkejut. Mereka tidak menyangka putra Tang Xiu sudah dewasa seperti ini. Keduanya berdiri, saling memandang, lalu masing-masing mengeluarkan sebuah benda dari cincin spasial mereka. Miao Wentang tersenyum dan berkata, "Tang Song, Paman Miaomu sangat miskin, jadi aku akan menggunakan ini sebagai hadiah ucapan selamat. Tolong jangan tidak menyukainya." Xiao Mingzhen tertawa dan berkata, "Saya juga miskin, tetapi hadiah ucapan selamat tidak akan terlupakan." "Terima kasih, Paman Miao dan Paman Xiao." Tang Song tertawa saat mengambil 2 barang itu. Meskipun dia tidak kekurangan apapun, barang-barang itu tetap saja hadiah dari para tetua. Setelah mata Tang Xiu tertuju pada 2 benda itu, dia segera mengulurkan tangannya dan berkata, "Biarkan aku melihat 2 benda itu." Sesaat kemudian, dia sudah mengambil manik-manik merah dan manik-manik biru di tangannya. Kemudian, setelah memeriksanya dengan saksama, dia mendesah dan berkata, "2 manik-manik surga, satu melambangkan kehancuran dan yang lainnya melambangkan penciptaan. Kedua manik-manik surga ini, bahkan di dunia abadi, adalah harta yang sangat langka." Miao Wentang tersenyum dan menjawab, "Kami tidak yakin apa ini, tapi manik-manik ini adalah satu-satunya hal yang bisa kami keluarkan saat ini." Tang Xiu tertawa dan menjawab, "Saudara Miao, anak-anakku sudah punya beberapa dari ini. Apa?" Miao Wentang dan Xiao Mingzhen saling berpandangan, lalu langsung tertawa. Tang Xiu memberikan kedua mutiara surga ini kepada Tang Song dan berkata, "Telanlah kedua mutiara ini secara bersamaan. Yang satu melambangkan kehancuran dan yang lainnya melambangkan penciptaan. Aku harap kamu dapat memahami maknanya dan menguasainya sepenuhnya. Jika kamu mampu melakukan ini, maka pencapaianmu di masa depan tidak akan kurang dari milikku, ya?" Tang Song menganggukkan kepalanya pelan dan menjawab, "Setelah beberapa hari." Tang Xiu sudah memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan 2 istana bagi Miao Wentang dan Xiao Mingzhen. Lebih jauh,
Ia juga mengatur banyak orang untuk melayani mereka. Tang Xiu juga memberi mereka masing-masing 10 juta kristal abadi untuk mereka gunakan. Tentu saja, Tang Xiu juga memberi mereka banyak pil kultivasi, teknik kultivasi, dan beberapa senjata untuk mereka gunakan juga. Setelah beberapa saat, dia membawa 10 pusat kekuatan tertinggi dan memulai perjalanannya ke laut tak berujung. Pada saat yang sama, semua departemen operasi intelijen telah sepenuhnya mengalihkan perhatian mereka ke laut tak berujung. Sebagian besar operator intelijen telah memasuki laut tak berujung atau tetap berada di sekitar laut tak berujung, dengan ketat memantau semua informasi di area itu, laut yang tak berujung. Itu bukanlah badan air yang ganas, melainkan tempat yang penuh dengan medan yang dibentuk oleh meteorit. Banyak daratan yang berbeda dapat terlihat, baik yang besar maupun yang kecil. Lebih jauh lagi, meteorit-meteorit itu akan datang pada waktu yang tak terduga dan meledak saat mendarat di daratan. Meteorit di wilayah luar lebih kecil, jadi bahayanya sangat rendah. Namun, meteorit di wilayah dalam jauh lebih besar dan daratannya juga jauh lebih besar. Dan di kedalaman laut tak berujung terdapat domain abadi berskala kecil yang mengesankan, pasang surut energi. Bersambung ke episode 370. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.